pictograms. Yes, okay. Class, please attention this video and then enjoy your class. Okay, kids, Sebastian, the first slide about Venn diagram. Okay, the question is, Sebastian asked some of his friends if they like coffee, tea, and or fruit juice. Nah, anak-anak, di sini kita masih belajar tentang uh, diagram Venn. Di mana diagram Venn ini pelajaran kita yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan anak-anak nanti disuruh untuk menggambarkan diagram Venn sudah bisa ya, atau membaca data dalam diagram Venn. Ingat saja diagram Venn itu identik dengan lingkaran. Jadi di sini disediakan 3 lingkaran dengan warna yang berbeda. Jadi anak-anak bisa lihat ya. Nih, Kenzo. Kenzo itu berada di lingkaran yang warna merah dan warna brown. Artinya Kenzo itu menyukai kopi dan juga tea. Nah, jadi kelihatan ya anak-anak ya. Jadi perbedaan warnanya memperlihatkan garis-garisnya ini. Oke? Ya, nanti boleh dipelajarin lagi ya. Oke, now next slide or next topic about pictograms. Ya, anak-anak, pictograms ini adalah salah satu untuk menyajikan data. Oke? Oke, anak-anak kita pelajarin ya. A group of children were asked what their favorite cartoon was. The data collected was recorded in the table below. Nah, anak-anak di sini ada 4 grup yang ditanyakan tentang kartun kesukaan. Ya, Super Band, Week's Adventure, Until to Make the Man. Ya, siapa di sini yang suka Super Band, Week's Adventure ya? Berarti anak-anak salah satu dari anak-anak yang disurvei. Oke, nah kartun. Jadi sebelum kita buat ke pictograms, kita harus membuat dulu ke dalam tabel. Di sini ada kartun, ada frekuensi. Oke, ini adalah jenis film kartunnya. Di sini adalah frekuensi. Masih ingat anak-anak? Frekuensi adalah numbernya. Ya, berarti ada 6, ini ada 8 orang, ini ada 14 orang, ada 10 orang. Nah, using can also show the information using a pictogram. Kita bisa menampilkan data ini dalam bentuk pictogram. Ya, kita pasti tahu ya, pictogram itu adalah gambar ya. Jadi dia diwakilkan dengan gambar. Ya. Kita next ya. Anak-anak Miss back lagi. Ingat, super band itu ada 6. 8, 14, dan 10. Maka kita lukiskan. Sebelum kita membuat gambarnya, jadi kolomnya seperti ini anak-anak ya. Ini super band, Wings Adventure, Make the Man. Jadi ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Each picture Superman stand for 2 children. Berarti setiap satu gambar Superman ini mewakili 2 siswa. Oke, sekali lagi anak-anak ya. Each one picture stand for 2 children. Kalau ada 2 picture, berarti how many children? Yes, 4. If 3 picture, 6. Ya, jadi dia kelipatan 2. Nah, sekarang kita lihat super band ada 6. Kalau ada 6, ada berapa gambarnya anak-anak? Kalau satu gambar 2 children, kalau ada 6 children, berapa gambar? Ya, 1, 2, 3. Wings Adventure is 8. If 8 children, so how many picture? Yes, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, next. 14.
Kalau dia 14, how many picture? Yes, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Make the man 10. If 10 children, how many picture? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, katanya setiap gambar Superman ini mewakili 2 anak. Jadi kita mau menggambarkan. Tadi di slide sebelumnya katanya kalau misalkan Superman ini yang menyukainya adalah 6 anak. Berarti kalau satu gambar 2 berarti ada berapa gambar? Kita hitung ya. 2 plus 2. 4. 4 plus 2. 6. Jadi ada 3 gambar ya. Wings Adventure. Satu gambar 2. Berarti berapa? 2 plus 2. 4 plus 2. 6 plus 2. 8. Ya, kita tes ya. Di sini tadi 14. Coba kita cek. 2 plus 2. 4 plus 2. 6 plus 2. 8. 10. 12. 14. Kita cek yang Mactiman. 2 plus 2 is 4. Plus 2 is 6. Plus 2 is 8. Plus 2 is 10. Nah, anak-anak, ketika kita mau menggambarnya, tidak sembarangan ya gambarnya ya. Kenapa di sini gambarnya Superman? Karena tadi yang kita data adalah tentang film kartun. Jadi film kartun kan salah satunya adalah Superman. Nah, jadi diwakilkan oleh Superman. Jadi jangan anak-anak gambar di sini donat. Jadi tidak ada hubungannya ya. Jadi ketika kita memilih gambar, kita harus menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita data. Bisa anak-anak? Ya, next slide ya. 6 children like Superman cartoon best. We use 3 picture of Superman to stand for 6 children. Jadi 6 anak menyukai Superman. Jadi menggunakan 3 gambar lah gambar Superman ini untuk mewakilkan 6 anak itu. Ya. Jadi masing-masing gambar adalah 2 hitungannya. Begitu ya anak-anak ya. Oke. Contoh yang lain. Ya, contoh yang lain adalah mobil. Berarti kita mau mensurvei mobil. Nah, mobil itu identik dengan roda atau ban. Jadi dia simbolkan dengan ban mobil. Nah, di sini ada kata kuncinya. Jadi pictogram itu harus ada kata kuncinya, ya. Jadi ada pernyataannya. Satu gambar ban mobil mewakili 10 mobil. Nah, jadi kita lihat ya, berwarna biru, berwarna brown, red, and gray. Ya, kita lihat how many blue cars. How many blue cars? 1, 2. Yes. Nah, Miss, ini kenapa hanya setengah, a half? Kalau satu bulatan 10, berarti setengah berapa anak-anak? Yes, 5. Kalau yang setengah ini kita bagi lagi, ya nggak bisa. Karena nggak ada. Banyak mobil 2,5 kan? Jadi sampai setengah aja. Ya, jadi bisa begini Miss? Bisa anak-anak. Satu mobil mewakili 10, berarti kalau setengah 5. Bisa. Ya, yang penting ininya, kata kuncinya ini jelas. Ya anak-anak ya. Miss, boleh tidak diubah satu ban mobil ini mewakili 5 mobil? Boleh. Boleh saja anak-anak. Ya, boleh saja, bebas. Miss, boleh nggak satu ban mobil ini mewakili 2 mobil? Boleh. Yang penting di sini jelas tertulis. Ya, oke, bisa ya anak-anak ya. Oke, kita tulis, kita gambarkan dulu. Iya. Ya, kalau dia seperti ini. Blue
cars. 1.5. 1 is 10. So how many cars? 10 plus 5 because a half of 10 is 5. So how many total of blue cars? 15. Okay, next, brown. 1, 2, 3. 1 is 10. If 3, yeah, 30. Red, 1, 2. 20. Gray, a half. 5. How many total? Ya, kita tinggal hitung. 10 plus 5. 15 plus 10. 25 plus 10. 35 plus 10. 45 plus 10. 55 plus 10. 65 plus 5. Yes, 70. Jadi ada 70 mobil dengan warna yang berbeda. Bisa ya anak-anak ya. Jadi ininya bebas. Nggak harus 10. Yang pasti ketika anak-anak menggambarkan harus tertulis. Oke? Ya, next. Ya, jadi bisa kita simpulkan pictogram is the presentation of data with picture. Jadi piktogram itu adalah bagaimana kita menyajikan data dengan menggunakan gambar, ya. Oke. Ya, Miss buat contoh yang lain. This diagram show the number of sandwich that 4 children brought with them to a picnic. Nah, di sini katanya ada 4 anak yang akan piknik dan mereka membawa yang namanya sandwich. Ya. Nah, anak-anak di sini ada Clara, Lomo, Boas, dan Michelle. Ya. Nah, ingat ya, selalu ada kata kunci, kalimat di bawahnya. Ya. Nah, ini sebuah kata kunci ya. Each one sandwich stand for one sandwich. Katanya satu gambar sandwich ini mewakili satu sandwich. Beda ya anak-anak ya, beda dengan lihat nih. Kalau ini 10 mobil. Kalau tadi yang contoh sebelumnya adalah film, berarti orangnya. Ini berapa orang. Jadi di sini harus jelas. Stand for two. Two apa? Two children kah? Two kartun kah? Atau apa? Jadi ini harus jelas ya anak-anak ya. Seperti ini tadi. Ini cars, berarti mobil. Berarti kita mau menyajikan data tentang banyaknya mobil. Nah, kalau pada contoh yang selanjutnya itu adalah tentang sandwich. Number of sandwich. Nah, berarti kita lihat Clara membawa 1, 2, 3, 4. Lomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boas membawa 1. Michelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti Clara membawa berapa sandwich? 4. Lomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 sandwichnya. Boas 1. Michelle ada 9. Jadi ingat setiap satu gambar adalah satu sandwich. Jadi di sini jelas satu apa, ya. Jadi harus jelas ya anak-anak ya. Ingat pictograms harus ada kata kuncinya di bawah. Oke? Ya, kita jawab pertanyaannya. How many sandwich did Clara bring? How many sandwich? 4. 1, 2, 3, 4. 4. Who brought the less number of sandwich? Ya, siapa yang membawa sandwich paling sedikit? Kita lihat berarti.
Kita lihat mana yang paling rendah gambarnya. Ini. Nih. Siapa yang paling sedikit bawa sandwich? Boas. How many did the child bring? Berapa banyak yang dia bawa? 1. How many more sandwich than Clara did Michelle bring? Ya, Clara dan Michelle. How many more? Kalau dikatakan more, berarti punya siapa yang paling banyak? Michelle. Berapa lebih banyak punya Michelle dari Clara? Kita lihat nih. Anak-anak langsung tarik aja garisnya. Oh, di sini batasnya. Berarti ini. Michelle 5 lebih banyak dari Clara. Jadi anak-anak jawabnya 5. Next, how many sandwich did the children bring all together? How many sandwich did the children bring all together? Ya, berapa sandwich yang dimiliki oleh seluruh siswa? 20, 21. Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 plus 7 is? Yes. 11 plus 1 is 13. 13 plus 9. 11 plus 1 is 12. 12 plus 9 is 21. So the total is 21 sandwich. Oke, anak-anak, ini adalah tugas anak-anak. Sekarang anak-anak gambarkan, tulis ulang soalnya di dalam buku catatan atau latihan anak-anak. Tulis soalnya dan gambarkan pictogramsnya. Di sini Miss sudah sediakan each one cross stand for 2 toys car. Miss, boleh nggak diganti bukan each cross tapi gambar mainan? It's okay. Ya, tidak jadi masalah. Yang penting nanti di sini anak-anak mengganti gambarnya. Ya, jadi anak-anak berkreasi sendiri. Oke? Nah, di sini ada 4 orang anak ya, dengan data yang ada di samping. Sergio ada 6, number of toys car. Graciano ada 8, Joel ada 12, Carol ada 10. Anak-anak gambarkan di sini ya. Each one picture stand for 2 toy cars. Kalau anak-anak buat selain 2 boleh, Miss? Boleh, bebas. Yang pasti bisa mewakili semua data yang ada di tabel. Ya, mau gambarnya diganti juga boleh dengan gambar mainan. It's okay. Ya, buat serapi mungkin, sebagus mungkin. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan ke Google Classroom. Ya, tolong anak-anak perhatikan setiap deadline tugas karena itu menjadi penilaian untuk Miss. Kalau anak-anak memberikan terlambat berarti Miss akan berikan penilaian yang terlambat dan terlambat. Ya, artinya anak-anak kerjakan sesuai deadline yang Miss berikan dan kerjakan secara maksimal. Ya, anak-anak boleh berkreasi, gambar sebagus menarik mungkin. Oke, anak-anak ya. Ya, itulah tentang pictogram. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas assessment-nya ya, ditulis soalnya, digambarkan ya. Jadi jangan ada yang ditempel-tempel, tidak Miss terima, harus ditulis ulang, diunggah di Google Classroom. Bagi anak-anak yang masih belum bisa mengunggah ke Google Classroom, boleh tanyakan langsung ke Miss Desi, nanti Miss bantu arahkan ya. Jangan kirim via WA. Kenapa? Supaya Miss bisa langsung nilai dan anak-anak mengetahui nilainya. Oke, jika ada pertanyaan gunakan Google Classroom anak-anak ya. Jadi Google Classroom itu seperti kita berada di kelas saat offline ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi hari Rabu dengan mengadakan kuis ya. Kuisnya hari Rabu, tapi kita tetap Zoom meeting dulu
sebelum kuis. Oke anak-anak, thank you for today. Stay happy and see you next time. Don't forget to complete your assessment and then submit on Google Classroom. Okay kids, see you next time and goodbye everyone.